Recording in progress. Udah, Bilo udah ka pulang. Lah lamo denai mananti. Capek lah pulang. Denai taraga. Lah lamo ndak basuh. Di kanan jauh, di rantau hurang. Kinilah lupa, kini
Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami mengucapkan selamat bergabung di acara free session webinar dengan tema bedah pajak, sengketa bedah pajak, penerbitan SKP salah lokasi usaha. Pada hari ini, Jumat 21 November 2025, bersama saya Atika Ulfa selaku moderator yang akan mendampingi Bapak Ibu semua dalam acara webinar kali ini, di mana kita dapat mendengarkan pemaparan dan sharing pengalaman dari narasumber kita, Bapak Sempurna Bahri. Beliau adalah seorang konsultan pajak dan akuntan publik yang berkantor di Kota Jakarta dan memiliki kantor cabang di Kota Padang. Baiklah, untuk mengefisiensikan waktu kepada Bapak Sempurna Bahri, dipersilakan untuk menyampaikan pemaparannya. Ya, terima kasih Mbak Atika. Bapak Ibu semua, terima kasih telah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sesuai dengan rutinitas kita, jadi saya memang mengadakan eh, bedah sengketa pajak yang saya lakukan tiap Jumat, memang untuk membedah kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, supaya kita memahami bagaimana menghadapi kasus-kasus tersebut, sehingga tidak harus bisa sampai di sengketa yang berujung di pengadilan pajak. Di tahap pemeriksaan, di tahap KPP harusnya bisa diselesaikan sehingga tidak berlarut-larut sampai kepada eh, sengketa yang berakhir di pengadilan pajak, malah mungkin akan sampai ke Mahkamah Agung terkait peninjauan kembali, ya. Jadi memang ini kasus itu sangat banyak jenisnya, makanya kita coba bedah satu-satu dari putusan-putusan yang ada, sehingga kita memahami substansinya, dalil yang kita pakai, posita yang kita pakai, serta petitum yang kita pakai dalam menghadapi kasus-kasus tersebut. Untuk tahap awal, kita cerita dulu kasus-kasus yang ditangani oleh DJP selama tahun 2024. Next, silakan. Jadi kasus yang terjadi ini adalah salah lokasi usaha, ya, SKP-nya terbit. Harusnya penyerahan barang itu dilakukan di cabang, mereka tidak punya pemusatan, tetapi di SKP-nya terbit di kantor pusat di Jakarta, sedangkan penyerahan terjadi di cabangnya di wilayah. Jadi bedah sengketa pajak penerbitan surat ketetapan pajak salah lokasi usaha. Next. Ya. Sekarang kita bicara view-nya dulu terkait banding dan gugatan. Perbedaan banding dengan gugatan, banding harus dilakukan paling lambat 3 bulan setelah terbitnya keputusan keberatan. Jadi banding ini setelah kita melalui proses keberatan di Kanwil, setelah keluar surat keputusan keberatan dari Kanwil. Jadi ini hanya terkait surat ketetapan pajak serta pemotongan pemungutan yang salah. Jadi STP tidak bisa. Sedangkan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa ini dilakukan 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan. Sedangkan terhadap keputusan lain adalah 30 hari sejak di tanggal diterima keputusan yang digugat. Terkait pembayaran, banding menunda pembayaran surat ketetapan pajak, ya. Hanya yang dibayar sebanyak yang disetujui pada saat pembahasan akhir. Sedangkan gugatan tidak menunda penagihan pajak. Artinya bagian penagihan tetap akan mengeluarkan surat teguran, surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan dan lelang, ya, atau blokir rekening atau juga cekal. Terkait sanksi proses ini, untuk banding ini ada sanksi 60% dari
Kalau banding kita ditolak atau kalah, kita dikenai sanksi 60% dari surat ketetapan pajak yang belum dibayar. Sedangkan gugatan tidak ada sanksi. Next. Sekarang kita bicara statistik sengketa yang ditangani oleh DJP selama 2024. Terkait keberatan ada hampir 15.000, sedangkan terkait permohonan keberatan ini bisa pakai penggunaan pasal 36 dan pasal 16 terkait permohonan pembetulan. Sedangkan total SP2DK yang terbit di 2024 sebanyak 582 ribuan, jumlah pemeriksaan 38 ribuan. Next. Bagaimana putusan pengadilan pajak yang ditangani oleh DJP selama tahun 2024? Jumlah putusan ditangani 11 ribuan ya, yang ditangani oleh DJP terkait banding 11 ribuan dan gugatan sekitar 2.500-an. Sedangkan tingkat kemenangan DJP untuk banding sekitar 36% dan di gugatan lebih banyak, hampir 41%. Next. Sengketa pajak adalah seluruh pengajuan baik melalui permohonan oleh wajib pajak maupun jabatan oleh DJP yang dapat mempengaruhi nilai ketetapan pajak. Keberatan terdiri dari PPh dan PPN dan keberatan pajak bumi dan bangunan. Next. Apa yang dimaksud dengan non keberatan? Ya, non keberatan ini terdiri dari pasal 16 terkait pembetulan, pasal 16 Undang-Undang KUP. Juga ada pengurangan atau penghapusan sanksi, pasal 36 ayat 1A. Juga pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar, pasal 36 ayat 1B. Dan pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar ini, kalau yang D ini STP, sedangkan C ini SKP ya. Yang E adalah pembatalan hasil pemeriksaan pajak yang tidak didahului dengan pemberitahuan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir. Pasal 36 ayat 1D. Jadi ini yang sengketa-sengketa non keberatan ya. Pengurangan pajak bumi dan bangunan ini pokok yang terutang ya. G. Pengurangan denda administrasi pajak bumi dan bangunan sesuai pasal 20 Undang-Undang PBB. Next. Juga ada terkait banding dan gugatan sesuai dengan pasal 23 ayat 2 dan pasal 27 KUP serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Yang 4 sengketanya adalah peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Next. Upaya hukum atas sengketa non keberatan ini diajukan atas produk hukum berupa surat ketetapan pajak kurang bayar SKPKB, SKP-KBT, SKP-LB, lebih bayar, SKP nihil dan STP dan surat pemberitahuan pajak terutang PBB SPPT ya. Sedangkan ada upaya hukum luar biasa atas sengketa PK ke Mahkamah Agung. Next. Atas putusan pengadilan pajak. Next. Bagaimana tunggakan sengketa pajak? Jumlah ketetapan pajak putusan yang diajukan keberatan non keberatan seperti pembetulan pasal 16, pengurangan pasal 36, penghapusan atau pembatalan banding gugatan dan PK yang belum diputus per 31 Desember adalah sebanyak 144.000 berkas ketetapan pajak dengan nilai nominal 148 triliunan rupiah dan 1,6 miliar US dollar.
tunggakan sengketa pajak berdasarkan jenis ketetapan pajak yang kurang bayar yang diajukan 117 triliun dan rupiah dan 997 juta US dollar. Untuk status lebih bayar yang diajukan upaya hukum sebanyak 3.400-an berkas dengan nilai 31 triliunan dan 654 juta US dollar. Atas SKP nihil yang diajukan upaya hukum sebanyak 4 ribuan kasus. Next. Selanjutnya tunggakan sengketa pajak. Jadi tadi yang diselesaikan selama 2024 ya. Sekarang tunggakan yang masih ada berjalan berarti penyelesaiannya di 2025. Jumlah sengketa non keberatan adalah sebanyak 108 ribuan berkas dengan nilai nominal 8 triliunan rupiah dan 15 juta US dollar. Dua, jumlah sengketa keberatan sebanyak 10 ribuan dengan nilai nominal 41 triliunan dan rupiah dan 461 juta US dollar. Tiga, jumlah sengketa banding dan gugatan adalah 15 ribuan berkas dengan nilai nominal 71 triliunan dan 984 juta US dollar. Sedangkan jumlah sengketa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung sebanyak 10 ribuan berkas dengan nilai nominal 19 triliunan rupiah dan 189 juta US dollar. Ini yang tunggakan yang harus diselesaikan di 2025. Next, next saja. Di mana tempat sidang pengadilan pajak? Tempat sidang pengadilan pajak di Jakarta di apa ya di Harmoni ya, Gedung Pengadilan Pajak Jalan Raya Muruk nomor 7 Jakarta Pusat. Ada sidang jauhnya di Jogja untuk sengketa pajak wilayah Jateng dan Jogja di Gedung Keuangan Negara, tapi kantor pengadilan pajak nggak ada di sana ya, hanya tempat sidang. Ada di Surabaya di Gedung Keuangan Negara nomor 1 lantai 6, hanya tempat sidangnya saja. Next. Apakah wajib pajak harus hadir sidang di pengadilan pajak? Jadi wajib pajak kalaupun tidak hadir bisa diwakili oleh kuasa hukum yang mendapatkan izin dari ketua pengadilan pajak dengan memberikan surat kuasa khusus. Next. Ini ketentuan formal, Bapak Ibu baca saja ya, nggak usah dibacakan. Next, next. Nah, sekarang kita bicara yang menjadi objek sengketa. Yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan gugatan ini adalah surat keputusan DJP nomor Ket 01453 tanggal 14 Maret 2024 tentang pembatalan ketetapan pajak atas SKPKB. Surat ketetapan pajak kurang bayar berdasarkan pasal 36 ayat 1 huruf B. Jadi permohonan pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar. Karena permohonan wajib pajak yang tidak disetujui oleh penggugat. Jadi dasar pengenaan pajak yang dikoreksi sebanyak 1,6 miliar bahwa berdasarkan SKPKB ini menjadi jumlah PPN yang masih harus dibayar sebanyak 242 jutaan. Next. Sekarang kita bicara dalil posita dan petitum. Dalil itu alasan dari wajib pajak atau penggugat kalau kita menggugat. Walaupun ada pun sedangkan posita data-data pendukung untuk mendukung alasannya, sedangkan petitum itu adalah tuntutannya untuk yang mengajukan gugatan. Bahwa ada pun penjelasan atau bantahan penggugat atas koreksi di BPPN sejumlah 1,6 miliar yang tidak penggugat atau wajib pajak setuju adalah sebagai berikut.
Semua SKPKB atas PPN masa pajak Januari sampai Desember 2007 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Pancoran adalah tidak mempunyai kedudukan hukum untuk membuat ketetapan PPN sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena yang apa cabangnya itu yang menyerahkan barang itu bukan wilayah KPP Jakarta Pancoran, ya. Jadi ini tabel perusahaannya, ya. Jadi ada kedudukannya di sebetulnya adalah di Semarang, ya, penyerahannya di Semarang. Yang B ini, ya. Jadi pusatnya di Jakarta, di gedung Filtra Warung Buncit, ya. C, sesuai dengan fakta bahwa penggugat tidak ada kegiatan usaha di Jakarta, sehingga tidak ada objek yang dapat dikenakan PPN barang dan jasa, karena penggugat hanya melakukan kegiatan penyusunan laporan keuangan atau sebagai kantor pusat yang untuk pusatnya di Jakarta. Sedangkan penyerahannya di kota Semarang, di cabang, dan non-PKP. Next. Selanjutnya berdasar fakta yang terjadi di lapangan, yaitu yang melakukan kegiatan usaha adalah PT ini yang berlokasi di Semarang yang satu cabang dan terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari. Ini NPWP-nya cabang 001. PT ini tidak pernah mengajukan permohonan pemusatan PKP di kantor pusat. F. Kantor cabang yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari ditetapkan oleh KPP kantor ini karena penggugat tidak ada penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pembayaran sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPN. Bahwa pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPN berbunyi, PPN dikenakan atas penyerahan barang kena pajak dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha atau impor barang kena pajak. C. Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean dilakukan oleh pengusaha. Sedangkan saat dan tempat terutang PPN diatur dalam bab 5 pasal 11, pasal 12, pasal 13 Undang-Undang PPN. Next. Bahwa bunyi pasal dan adalah sebagai berikut, terutang pajak terjadi pada saat penyerahan barang kena pajak, impor barang kena pajak, dan penyerahan jasa kena pajak. Pemungutan PPN dan PPNBM menganut prinsip akrual, yaitu terutang pajak terjadinya pada saat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, meskipun pembayaran atas penyerahan tersebut belum diterima atau belum sepenuhnya diterima, atau pada saat impor barang kena pajak. Saat terutangnya pajak untuk transaksi yang dilakukan melalui electronic commerce tunduk pada ketentuan ini. Penjelasan dan bantahan penggugat bahwa berdasarkan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang PPN di atas mengatur bahwa saat terutangnya PPN adalah pada saat terjadinya penyerahan jasa kena pajak. Next. Bahwa saat terjadi penyerahan jasa kena pajak adalah pada saat terjadinya di kantor cabang di Semarang dan bukan di kantor pusat Jakarta. Oleh karena itu, kedudukan hukum KPP Pratama Jakarta Pancoran untuk menetapkan PPN atas jasa kena pajak yang dilakukan oleh KPP adalah tidak benar. Maka semua SKPKB PPN di tahun 2017 adalah tidak sah dan harus batal demi hukum. Ya. Dan pasal 12 ayat 1, pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1 huruf A, B, C, huruf F dan G, dan huruf A terutang pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha dilakukan atau tempat lain selain tempat tinggal dan tempat kedudukan atau tempat dilakukan yang diatur dengan peraturan Dirjen Pajak. Penjelasan pasal 12 dalam hal tertentu DJP dapat menetapkan tempat lain selain tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha sebagai tempat pajak terutang. Next.
Contoh orang pribadi A yang bertempat tinggal di Bogor mempunyai usaha di Cibinong. Apabila di tempat tinggal orang pribadi tidak ada penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, orang pribadi A hanya wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP di kantor pelayanan pajak Pratama Cibinong. Ya, jadi karena usahanya di Cibinong. Sebab tempat terutangnya pajak bagi orang pribadi A adalah di Cibinong. Sebaliknya, apabila penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dilakukan oleh orang pribadi A hanya di tempat tinggalnya saja, orang pribadi A hanya wajib mendaftarkan diri di KPP Pratama Bogor. Namun, apabila baik di tempat tinggal maupun di tempat kegiatan usahanya orang pribadi A melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, orang pribadi A wajib mendaftarkan diri di KPP Pratama Bogor dan kantor pelayanan pajak Pratama Cibinong karena tempat terutangnya pajak berada di Bogor dan Cibinong. Berbeda dengan orang pribadi, pengusaha kena pajak badan wajib mendaftarkan diri baik di tempat kedudukan maupun di tempat kegiatan usaha. Karena bagi pengusaha kena pajak badan, di kedua tempat tersebut dianggap melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Penjelasan dan bantahan penggugat bahwa berdasarkan pasal 12 ayat 1 Undang-Undang PPN di atas mengatur bahwa tempat terutangnya PPN adalah di tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dari wajib pajak. Next. Bahwa dalam hal ini kantor cabang PT ini yang melakukan kegiatan usaha. Sangat jelas bahwa berdasarkan fakta kantor cabang Semarang terdaftar pada Tata Usaha KPP Pratama Semarang Candisari. Berdasarkan kedudukan hukum KPP Pratama Pancoran dalam menetapkan pajak PPN adalah tidak benar dan harus batal demi hukum. Next saja, terkait pasal ya. Next, next aja. Bahwa Nggak, belum saya suruh next. Yang tadi. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas sesuai fakta sangat jelas bahwa pemeriksaan dilakukan oleh KPP Pratama Pancoran untuk menetapkan PPN atas JKP adalah tidak benar. Penetapan PPN atas jasa kena ini dimaksud oleh pemeriksa kantor pelayanan pertama adalah atas kegiatan usaha yang terjadi di kantor cabang. Jadi yang diperiksanya adalah yang di kantor cabang. Di mana kantor cabang Semarang terdaftar pada Tata Usaha KPP Pratama Semarang Candisari. Ya. Bahwa penetapan SKP kurang bayar PPN tanggal ditetapkan dengan NPWP kantor pusat 000 di belakangnya. Sedangkan NPWP kantor cabang Semarang adalah 001 di belakang. Sehingga tidak mungkin KPP Pratama Pancoran menerbitkan SKP dengan NPWP cabang 001. Next, next saja, next saja, next saja. Ini tinggal dibaca ya Bapak Ibu ya. Nah, kesimpulan, surat gugatan telah memenuhi seluruh ketentuan formal gugatan diatur pasal 23 KUP serta pasal 40 dan 41 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dua, koreksi DPP PPN sejumlah 1,6 miliar seharusnya dibatalkan. Karena penggugat tidak ada kegiatan usaha sehingga tidak ada objek yang dapat dikenakan PPN dan barang dan jasa. Karena penggugat di Jakarta itu di kantor pusat hanya melakukan kegiatan penyusunan laporan keuangan sebagai kantor pusat atau domisili. Tiga, SKP KB nomor 002 tanggal 4 Oktober tentang PPN barang jasa masa Agustus adalah tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. 4. Surat nomor CAP 453 tanggal 14 tentang pembatalan ketetapan pajak atas KP karena permohonan adalah tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Next. Next.
Apa tuntutan dari wajib pajak atau penggugat? Menyatakan bahwa gugatan dan penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal dan ketentuan material. Dua, koreksi DPP PPN sejumlah 1,6 miliar seharusnya dibatalkan karena penggugat tidak ada kegiatan usaha sehingga tidak ada objek yang dapat dikenakan PPN barang dan jasa karena penggugat hanya melakukan kegiatan penyusunan laporan keuangan atau sebagai kantor pusat. Tiga, SKP KB nomor 002 tentang PPN mohon dibatalkan seluruhnya. Empat, surat keputusan Kanwil Kep 0143 tentang permohonan pembatalan atas SKP sesuai pasal 36 ayat 1B karena mohon dibatalkan seluruhnya. 5. Mengabulkan seluruh permohonan gugatan diajukan penggugat sehingga jumlah yang masih harus dibayar menurut perhitungan penggugat adalah nol. Jadi DPP-nya nol sehingga jumlah PPN yang harus dibayar harusnya nihil. Next. Sekarang apa alasan DJP atau tergugat? Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan 202, tergugat menerbitkan SKP PPN nomor 002 tanggal 4 Oktober. Atas SKP tersebut, penggugat mengajukan keberatan dengan surat nomor ini. Atas pengajuan keberatan tersebut, tergugat dengan menerbitkan surat nomor ini tentang pemberitahuan surat keberatan tidak memenuhi persyaratan formal. Ternyata tidak memenuhi persyaratan formal karena keberatan penggugat tidak memenuhi ketentuan formal sehingga tidak dapat dipertimbangkan. Jadi kalau keberatan ditolak formal, kita masih bisa menggunakan pasal 36 ayat 1B. Selanjutnya atas SKP ini tersebut penggugat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar berdasarkan pasal 36 ayat 1B Undang-Undang KUP melalui surat nomor 013. Atas permohonan tersebut tergugat menerbitkan surat keputusan nomor KEP 2648 tentang pembatalan ketetapan pajak atas SKP ini dengan keputusan menolak permohonan penggugat. Next. Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan ini diketahui bahwa terdapat koreksi DPP penyerahan yang harusnya dipungut sendiri sebesar 20 miliar yang berasal dari koreksi DPP PPN yang harus pungut sendiri untuk masa pajak Januari sampai Desember 2017 sesuai hasil pengajian equalisasi dengan peredaran usaha PPN berdasarkan laporan SPT Badan tahun 2024. DPP PPN atas komisi penjualan sebanyak 4,2 miliar dan DPP PPN nilai lain dari jasa pengurusan transportasi 16 miliaran ya. Jumlah DPP PPN 20 miliaran. Next. Bahwa terhadap penggugat telah diterbitkan SKP PPN nomor 002 di mana terdapat nilai DPP penyerahan yang PPN harus dipungut sendiri yang setuju dalam pembahasan akhir yang menurut penjelasan penggugat merupakan komisi sebagai subagen pelayanan terima dari Yangmin Marine Transport Corp. 4. Bahwa penggugat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar sesuai pasal 36 ayat 1B terkait formal penerbitan SKP PPN 002 ya tanggal 4 Oktober. Bahwa kegiatan perusahaan adalah jasa keagenan pelayaran dan sesuai ketentuan pasal 4, kegiatan usaha penggugat tidak termasuk dalam jenis jasa yang tidak dikenai PPN. Sesuai ketentuan pasal 3 ayat 1 PPN bahwa pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dan wajib memungut menyetor dalam melaporkan PPN dan PPNBM yang terletak. Next. Sesuai ketentuan pasal 1 ayat 1 PMK 197 tentang perubahan atas PMK nomor 68 2010 tentang batasan pengusaha kecil PPN bahwa pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak tidak lebih dari 4,8 miliar. Sesuai ketentuan pasal 12 ayat 1
PKP yang melakukan penyerahan dimaksud terutang pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha dilakukan, atau tempat lain selain tempat tinggal, tempat kedudukan, dan tempat kegiatan usaha yang diatur dengan peraturan Dirjen Pajak. 9. Sesuai penjelasan pasal 12 Undang-Undang PPN, contoh 1 alinea kedua disebutkan bahwa berbeda dengan orang pribadi, PKP badan wajib mendaftarkan diri baik di tempat kedudukan maupun di tempat kegiatan usaha, karena bagi pengusaha kena pajak badan di kedua tersebut dianggap melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Next. Setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN wajib melaporkan usahanya pada kantor DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha atau tempat kegiatan dilakukan untuk dikukuhkan sebagai PKP. Bahwa sesuai dengan data master file DJP diketahui penggugat telah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sejak tanggal 1 Agustus 2013 di KPP Pratama Jakarta Pancoran. 12. Bahwa dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, perusahaan tersebut tidak memberikan tanggapan atas formal penerbitan SKP KB PPN Januari Desember, bahkan terdapat nilai yang disetujui dalam pembahasan akhir pemeriksaan. Dengan demikian, penggugat telah menyetujui formal penerbitan SKP PPN masa pajak Januari sampai Desember. 13. Sesuai ketentuan pasal 13 ayat 4 PMK nomor 8, bahwa surat ketetapan pajak yang tidak benar yang dapat dibatalkan meliputi surat ketetapan pajak yang seharusnya tidak diterbitkan. Next. Sesuai ketentuan pasal 12 Undang-Undang PPN disebutkan bahwa terutangnya PPN barang dan jasa di tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha dilakukan atau tempat lain selain tempat tinggal, tempat kedudukan yang diatur dengan peraturan Dirjen Pajak. 15. Bahwa SKP PPN nomor 0022 masa pajak Agustus 2017 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Pancoran sesuai tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha sebagaimana telah dilaporkan penggugat untuk dikukuhkan sebagai PKP. Next. Kesimpulan. Surat gugatan penggugat akuo berdasarkan penelitian sementara dan sesuai data yang ada telah memenuhi ketentuan formal. B. Surat keputusan tergugat akuo diterbitkan sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku. Tuntutan tergugat atau DJP bahwa berdasarkan uraian di atas, maka diusulkan ke pengadilan pajak untuk menolak permohonan gugatan penggugat dan tetap mempertahankan keputusan tergugat di atas. Next. Sekarang kita bicara putusan majelis hakim. Ya, pembuktian nggak usah nanti dibaca aja. Ya. Next. Next. Kita ambil poin-poin penting aja Bapak Ibu ya. Next. Pertimbangan hakim itu apa? Next. Terkait kewenangan pengadilan pajak ini dibaca aja. Pemenuhan ketentuan formal pengajuan gugatan dibaca saja. Next. Pokok sengketa. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam inilah mengenai penerbitan surat tergugat nomor KEP 1453 dari Kanwil ya. Tanggal 18 tentang pembatalan ketetapan pajak atas KP berdasarkan pasal 36 ayat 1 karena permohonan wajib pajak atas SKP kurang bayar PPN barang dan jasa masa Agustus 2017 nomor 002 tanggal 4 Oktober yang tidak setuju penggugat ya. Bahwa permohonan pengurangan atau penggape yang tidak benar berdasarkan pasal 36 huruf B dan tata cara yang kedua. Jadi permohonannya ditolak, diajukan lagi. Jadi permohonan kedua nomor 041 tanggal 30 diajukan terhadap SKP PPN barang dan jasa masa Agustus 2017 nomor 22 dengan jumlah PPN yang harus dibayar sebanyak 242 juta. Menimbang bahwa setelah pertimbangan yang bukti serta fakta yang terungkap, maka pendapat pengadilan pajak atau hakim adalah
Menimbang bahwa tergugat menerbitkan keputusan tergugat nomor Cap 1453 tentang pembatalan ketetapan pajak atas SKP berdasarkan pasal 36 ayat 1 huruf B yang menolak permohonan penggugat dengan alasan penggugat tidak dapat menjelaskan ketidakbenaran dalam prosedur pemeriksaan atas penerbitan SKP terkait pokok sengketa. Menimbang bahwa atas surat keputusan tergugat di atas, penggugat mengajukan gugatan melalui surat gugatan yang pada pokoknya mengemukakan posita, ya, bukti bahwa SKPKB tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Dua, surat keputusan tergugat atau DJP tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bahwa selanjutnya penggugat mengajukan tuntutan atau petitum koreksi DP PPN sejumlah 1,6 miliar seharusnya dibatalkan karena penggugat tidak ada kegiatan usaha sehingga tidak ada objek yang dapat dikenakan PPN karena penggugat hanya melakukan kegiatan penyusunan laporan keuangan atau sebagai kantor pusat. Dua, SKP ke KB di atas mohon dibatalkan seluruhnya. Tiga, surat keputusan tergugat mohon dibatalkan seluruhnya. Next, ini tuntutan dari penggugat atau wajib pajak. Bahwa berdasarkan pokok sengketa, di bawah aja ya, terdapat beberapa harus dilakukan pemeriksaan, yaitu aspek kewenangan yang dimiliki DJP atau tergugat untuk menerbitkan keputusan atau untuk menentukan dasar kewenangan digunakan tergugat untuk menerbitkan keputusan serta aspek prosedur mengenai keabsahan penerbitan keputusan apakah tata cara yang ditempuh tergugat telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Next. Juga aspek formal material penerbitan SKP kurang bayar ditinjau dari aspek kewenangan penerbitan dan pemenuhan ketentuan sebagai objek PPN sebagaimana diatur pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tentang PPN dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Perpu pengganti Undang-Undang Nomor 2 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan atas alat bukti yang disampaikan para pihak di persidangan, pengadilan pajak atau hakim berpendapat bahwa terkait aspek kewenangan, ketentuan pasal 36 KUP mengatur pasal 36 1B, DJP karena jabatan atau permohonan dapat mengurangkan atau membatalkan SKP yang tidak benar. Next. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur di pasal 36 1B, maka menurut pengadilan pajak, keputusan pembatalan ketetapan pajak merupakan wewenang tergugat sepenuhnya. Dan penelitian pembatalan adalah terbatas pada prosedur penerbitan ketetapan yang tidak benar di mana di dalamnya terdapat kesalahan prosedur yang mengakibatkan SKP tersebut seharusnya tidak diterbitkan. Bahwa terkait penerbitan keputusan tergugat berdasarkan pemeriksaan terhadap laporan hasil penelitian dan dokumen pendukungnya, pihak tergugat telah menindaklanjuti permohonan pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar yang diajukan oleh penggugat sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dan telah sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur di pasal 36 ayat 1B Undang-Undang KUP Jungto pasal 38 PP nomor 50 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban pajakan dan pasal 16 PMK nomor 8 tentang tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan pembatalan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak. Next. Bahwa terkait dengan aspek formal material penerbitan SKP kurang bayar diterbitkan oleh KPP Pratama Pancoran terhadap objek penyerahan berada di wilayah KPP Pratama Semarang Candisari dengan jumlah PN harus dibayar sebanyak 242 juta, bahwa berdasarkan ketentuan di atas khususnya 1 C, prinsip dasar PPN dikenakan atas objek penyerahan barang dan jasa di tempat kegiatan usaha dilakukan atau di tempat lain sesuai ketentuan diatur. Dengan demikian, maka KPP yang memiliki kewenangan menerbitkan SKP kurang bayar adalah KPP tempat PKP terdaftar atau di tempat kegiatan usaha dilakukan.
Bahwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa penggugat yang mempunyai kegiatan usaha di bidang jasa keagenan pelayaran memiliki kantor pusat di Jakarta, terdaftar di KPP Pratama Pancoran, dan mempunyai cabang di Semarang, terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari. Bahwa penggugat terdaftar sebagai PKP di KPP terdaftar Pratama Jakarta Pancoran, sedangkan di KPP Pratama Semarang Candisari tidak dikukuhkan sebagai PKP. Next. Bahwa kantor pusat Jakarta hanya melakukan kegiatan penyusunan laporan keuangan atau sebagai kantor pusat domisili dan tidak ada kegiatan usaha yang dengan sendirinya tidak terdapat objek yang dapat dikenakan PPN. Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang disampaikan penggugat pada persidangan berupa invoice, bukti pembayaran jasa di pelabuhan, bukti potong PPh 23, bukti reimburse kepada yang Ming Marine Transport Corp, dan bukti pembayaran diperoleh fakta bahwa yang melakukan transaksi atau kegiatan adalah PT ini yang berlokasi di Semarang yang berstatus cabang dan terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari dengan NPWP 001 dengan bukan berstatus sebagai PKP berupa transaksi penyerahan jasa kena pajak pengurusan transportasi. Bahwa mengenai saat dan tempatnya terutama PPN pada saat transaksi di atas yang secara administrasi perpajakan diikuti dengan penerbitan faktur pajak dengan mengacu pada ketentuan pasal 13 Undang-Undang PPN, kantor pusat penggugat yang ada di Jakarta tidak memiliki kewajiban untuk membuat faktur pajak sesuai pasal 13 ayat 1A Undang-Undang PPN karena faktur pajak wajib dibuat pada setiap saat terjadinya penyerahan JKP seperti yang diatur di pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPN. Next. Bahwa selain fakta tersebut diperoleh penjelasan bahwa penggugat tidak mengajukan pemusatan administrasi pajak PPN. Sehingga menurut pengadilan pajak, setiap lokasi kegiatan usaha seharusnya dikenakan kewajiban pajak berdasarkan KPP lokasi di mana terdaftar sesuai dengan ketentuan pasal 12 Undang-Undang PPN yang mengatur pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 4 ayat 1 huruf A, C, FG atau H terutang pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha dilakukan atau tempat lain selain tempat tinggal atau tempat kedudukan yang diatur dengan peraturan Dirjen Pajak. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka tempat terutangnya pajak adalah berada pada lokasi kegiatan usaha dilakukan. Jika ada lebih dari satu lokasi usaha tanpa pemusatan, maka masing lokasi adalah subjek penetapan pajak. Sehingga menurut pengadilan pajak, penerbitan SKP kurang bayar di atas oleh KPP Pratama Jakarta Pancoran menjadi tidak sah atau cacat hukum karena melanggar azas legalitas di mana setiap tindakan administrasi perpajakan yang dilakukan tergugat harus didasarkan pada undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Next. Bahwa secara substansi terdapat kesalahan dari SKP kurang bayar aku, di mana SKP kurang bayar di atas ditetapkan dengan NPWP di kantor pusat Jakarta, yaitu kode belakang 00, sedangkan NPWP kantor cabang Semarang tempat terjadinya penyerahan JKP ada kode 001. Sehingga menjadi hal yang tidak mungkin apabila KPP Pratama Jakarta Pancoran menerbitkan SKP kurang bayar dengan NPWP cabang 001. Bahwa SKPKB yang diterbitkan oleh tergugat menurut pengadilan pajak adalah tidak tepat karena dengan jelas objek pemeriksaan terkait PPN yang dilakukan oleh tergugat tidak sesuai dengan kewenangan dilakukan oleh tergugat. Yang mana objek pemeriksaan atas kegiatan usaha dilakukan di kantor cabang dan kantor cabang bukan sebagai subjek hukum PKP yang tidak mempunyai kewajiban dalam pemungutan atau pelaporan PPN. Next.
bahwa terkait dengan adanya fakta persidangan berupa kegiatan usaha yang dilakukan oleh kantor cabang penggugat di Semarang, Pengadilan Pajak berpendapat KPP Pratama Semarang Candisari yang merupakan lokasi kegiatan usaha dan tempat penggugat terdaftar sebagai wajib pajak, dan oleh karena transaksi penyerahan jasa kena pajak memenuhi ketentuan pasal 4 ayat 1 huruf C Undang-Undang PPN, di mana kegiatan usahanya dilakukan di dalam daerah pabean, maka kewajiban PPN atas penyerahan JKP cabang Semarang terutang di wilayah KPP Pratama Semarang Candisari. Dalam hal syarat subjektif dan objektif sebagai PKP telah terpenuhi, maka seharusnya penggugat dengan sukarela mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP di KPP Pratama Semarang Candisari. Argumen yang disampaikan penggugat bahwa kantor pusat hanya melakukan penyusunan laporan keuangan tidak serta-merta meniadakan kewajiban cabang untuk melaporkan dan bayar pajak sesuai ketentuan di tempat kegiatan usaha. Apabila penggugat tidak mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP, maka hal tersebut merupakan pelanggaran hukum pajak yang dapat dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang KUP. Dalam kasus seperti ini, KPP Pratama Semarang Candi Sari mempunyai wewenang untuk melakukan verifikasi dan mengukuhkan kantor cabang penggugat sebagai PKP, sehingga tidak ada potensi kehilangan penerimaan pajak karena penyerahan JKP yang merupakan objek PPN telah dikenakan PPN sesuai dengan aturan yang berlaku dengan memperhatikan masa kedaluarsa 5 tahun penetapan pajak sebagaimana diatur pasal 13 ayat 1 Undang-Undang KUP. Next. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Pajak berpendapat keputusan DJP atau tergugat aku telah diterbitkan sesuai dengan prosedur dan memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku. Namun demikian, dalam hal melakukan penelitian atas objek permohonan pembatalan yaitu SKP PPN masa Agustus 2017 nomor 002, pihak tergugat atau DJP telah melanggar azas legalitas dan kepastian hukum dengan mengabaikan ketentuan mengenai PPN yang diatur pada pasal 4 Jungto pasal 12 Undang-Undang PPN. Bahwa dengan demikian, Pengadilan Pajak berkesimpulan SKP KB di atas menjadi tidak sah dan cacat hukum sehingga Pengadilan Pajak memutuskan untuk mengabulkan tuntutan atau petitum dari penggugat sebagai dimohonkan pada surat permohonan gugatan penggugat nomor 018. Memperhatikan Undang-Undang nomor 14 tentang penilaian pajak dan yang lain terkait, next, mengabulkan seluruhnya gugatan penggugat. Saya kira itu aja. Silakan Mbak Tika, Bapak Ibu ya. Jadi topiknya udah, nanti silakan dibagi bahannya. Kalau ada tanya jawab silakan. Hmm, Tolong ditutup slide-nya Mbak. baiklah, terima kasih kepada Bapak Sumpurnabari atas pemaparannya yang sangat bermanfaat dan luar biasa sekali. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Hmm, hmm, hmm. Pada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Hmm, Pertanyaan atau resen terkait kasus tadi atau yang lain kira-kira yang bisa jadi apa? Mau diskusi silakan saja. hmm. Silakan kepada Bapak Ibu.
Jadi Bapak Ibu ya terkait kasus ini sering terjadi juga ya. Makanya dilihat pahami aturan terkait PPN itu di mana harusnya terbit faktur pajak. Jadi kalau ada kesalahan itu bisa dibatalkan. Karena ini kan transaksi penyerahan barangnya di Semarang ya, di kantor cabang, tapi penetapan PPN-nya di kantor pusat. Jadi banyak kasus-kasus bukan ini aja kasus, banyak kasus-kasusnya terkait denda penagihan. Kemarin yang sebelumnya kita juga bicara eh, eh, yang topik yang minggu lalu apa ya? Saya lupa minggu lalu terkait apa ya? Minggu depan sengketa penerbit lokasi usaha, minggu lalu. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang bertanya. Jadi ini akan selalu ada ya. Silakan Mbak, Iya, itu ada Mbak Riri. kepada Ibu Riri dipersilakan. Saya tutup video aja ya. Iya, Pak. Iya, Ibu Riri silakan Ibu. Jika ingin bertanya, Bu. Iya, selamat siang Pak. Ya Bu, Gini Pak, mungkin tadi entah saya terlewat apa gimana ya Pak. Ini saya mau nanyain Pak, gimana caranya kalau alamat kita di NPWP salah, gimana syarat untuk ngubah alamatnya Pak? NPWP salah itu maksudnya putusan. Di keputusan salah atau apa Bu? Di Oh, mana yang bukan. salah? Alamat perusahaannya sama alamat di NPWP-nya beda gitu Pak. Oh, itu kan berarti kan di apa ada pembetulan kalau salah Bu. Oh, Berarti itu ke, langsung ke KPP gitu Pak. iya ke KPP Bu. Untuk syarat-syaratnya Pak. Nanti saya lupa secara detailnya yang sekarang, tapi tanyakan aja atau ke AR-nya coba tanya Bu. Jadi kita kan bisa berdiskusi dengan AR Bu. Oh, gitu. Perubahan alamat ada aturannya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Ya, Baiklah, terima kasih Ibu Riri. Selanjutnya, apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Tadi ada dari Bapak Alex. ya silakan Pak Alek. Selamat siang, Pak Sempurna Bahri. Selamat siang Pak Alek. Pak, begini Pak, misalnya Pak ya, sebelum sampai ke pengadilan Pak, misalnya Ya. dalam SPHP, Mhm. SPHP waktu dibahas kita setuju, tapi ya belum dibuat berita acaranya, atau katakanlah sudah dibuat berita acaranya ya, tetapi kemudian kita merasa ada sebagian yang kita tidak setuju Pak, gitu Pak. Ya, ya, Nah, apakah itu bisa menjadi alasan kita buat keberatan dan juga nanti buat banding di pengadilan pajak gitu Pak? Karena kita kan takutnya dinilai tidak konsisten Pak. Padahal kalau kita pikirkan mungkin ada setelah kita berpikir dari point of view yang satunya lagi mungkin kita bisa menang atau bisa berargumentasi yang lebih kuat dalam pembahasannya sebelumnya gitu Pak. ya. Jadi walaupun setuju di tahap pembahasan akhir Pak, itu Ya, tetap bisa hak punya keberatan Pak. oke, Jadi bisa aja kita setelah kita review ulang ternyata salah pendapat kita di awal boleh saja Pak. oke, oke. Baik di keberatan Ya, maupun di banding Pak. ini nggak jadi permasalahan yang buat hakim waktu di pengadilan pajak gitu Pak ya. Itu Pa- dulu udah pasti setuju gitu. pasti pasti ditanyakan Pak. Oh pasti ditanyakan. Pada saat itu kami tidak sadar bahwa itu kami harusnya punya alasan untuk menyatakan bahwa itu tidak benar Pak. Oke, oke. Iya, itu Ya, nggak ya. ada masalah itu Pak. Oke, oke. Yang penting pada waktu di pengadilannya kita dengan argumentasi yang lebih kuat dengan dasar hukum yang lebih tepat begitu bisa Bisa Pak, melawan begitu ya bisa Pak. argumentasi dari pihak TJP. Oke, Iya, tapi terima kasih. pasti Uh, ditanyakan Pasti kenapa Anda ditanya ya. setuju. Iya, makanya Ini itu. biasa aja tuh Pak, biasa aja Pak. Kok Oke, tiba-tiba oke. sekarang berubah?
Itu biasa tuh sering kejadian. Biasa ya, sering ya, ya, ya. Oke, oke. Terima kasih Pak Ya Pak, Sempurna. Ya, ya ya. Pak, Pak Alex. Baik, terima kasih kepada Bapak Alex. Apakah selanjutnya ada yang ingin bertanya? Kepada Bapak Ibu dipersilakan untuk raise hand. Yang ingin berdiskusi dengan Bapak Sempurna Bahri, dipersilakan untuk raise hand. Silakan Bapak, kalau ada pertanyaan silakan diajukan. Kalau belum ingat di episode berikutnya, Jumat berikutnya juga boleh. Silakan saja. Kalau ada silakan atau eh, kalau nggak ada ya kita tutup. Tapi intinya banyak contoh-contoh kasus yang terjadi di lapangan, salah satunya terkait ini. Itu sebetulnya kan masalah interpretasi terhadap aturan ya, baik oleh di apa, baik oleh DJP maupun oleh wajib pajak. Baiklah, eh, kita tutup, Pak. Ya udah silakan. Baiklah, demikian seminar kita pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Sempurna Bahri atas semua insight-nya sehingga diskusi kita menjadi sangat luar biasa pada hari ini. Semoga Ya, ilmu yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan bisa diimplementasikan oleh seluruh peserta. Saya ya, Atika Ulfa selaku moderator mohon pamit undur diri dan juga mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas atensi dan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Selamat sore Bapak Ibu semua ya. Silakan kalau ada dokumentasinya silakan saya. Ya. Selamat sore Bapak Ibu, mohon untuk dibuka kameranya dahulu karena akan ada sesi foto. Oke, baik. Sudah semua? Ya, ya. 1, 2, 3. Sudah ya, Pak? Ya, ya. Terima kasih Pak Pur. Ya, makasih Mbak Mila. Ya, terima kasih Pak Pur. Izin, Semoga sehat izin terus nih Pak Pur. Pak. Pak Joseph, makasih Pak Joseph di Bandung Iya nih ya, Pak. seger. Pak. Sehat Pak. Sehat Pak, sehat. Ya.